أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya kita diperkenankan kembali bertemu bersua berjumpa di kesempatan malam hari berbahagia ini. Insyaallah pertemuan kita di malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah, As-Sirah Nabawi, ya. Sekarang pembahasan kita sampai di pembahasan misalnya yaitu Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Dar itu artinya rumah, Arqam itu nama orang Pak. Di rumahnya si Arqam gitu, si Arqam. Cuman di tahun berapa, tahun 90-an ya, nama Darul Arqam ini menjadi sebuah pemahaman yang sesat ya. Di mana Pak? Darul Arqam. Di mana? Di Malaysia Pak. Iya, Malaysia ini dulu ada sekte ya, ada sekte namanya Darul Arqam. Jadi sektenya ya sesat dan menyesatkan. Padahal ini nama rumah Pak, rumahnya si Arqam. Baik, sekarang kita bahas Pak, yaitu periode selanjutnya dari periode-periode fase-fase dakwahnya Rasulullah SAW kepada para orang-orang Arab secara umum. Wa kana minal hikmati, dan termasuk dari bagian hikmah ya, tulqau hadhihi ittihadati, yang dulu kan sebelumnya Pak banyak tantangan ya, banyak tantangan ya, banyak halangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap siapa? Terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus, secara khusus kepada sahabat-sahabat yang lemah. Artinya mereka mungkin para budak, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang miskin. Jadi mereka ini akan diuji dengan berbagai macam ujian. Nah, hikmah ya termasuk dari kebijaksanaannya Rasulullah SAW karena melihat begitu banyaknya penentangan, begitu banyaknya siksaan yang didapatkan oleh para sahabat, maka pada waktu itu Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang al-muslimina, dari sahabat-sahabat orang-orang yang sudah masuk Islam, dari i'lani islamihim, dari mengumumkan ya akan keislaman mereka. Jadi dilarang Pak untuk menampakkan keislaman mereka. Kapan? Kenapa? Karena manakala mereka menampakkan keislaman mereka, maka pada waktu itu kalau mereka adalah orang lemah, orang yang nggak punya orang yang nggak punya koneksi, orang yang nggak punya relasi, ini akan dapat sisa. Tapi sahabat Abu Bakar ada yang berani menyentuh Pak? Enggak, Abu Bakar orang kaya Pak. Abu Bakar itu saudagar, orang kaya. Ya, sahabat Utsman ada yang berani menyentuh Pak? Enggak, Utsman ini orang kaya juga Pak, saudagar. Enggak ada yang berani nyenggol Pak. Jadi orang kaya, ya dia orang kaya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang lemah seperti sahabat Bilal, ya, sahabat Sumayyah, ya, ini mereka orang-orang lemah yang notabene mereka tidak punya saudara, tidak punya kerabat, maka mereka akan disiksa.
Jadi oleh karena itulah mereka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menampakkan keislaman mereka. Qaulan, baik secara perkataan au fi'lan, atau secara perbuatan. Dilarang Pak. Jangan sampai nanti mereka akan celaka. Lalu setelah itu Pak, setelah para sahabat-sahabat yang lemah ini dilarang oleh Rasulullah untuk menampakkan, mengumumkan keislaman mereka, Rasulullah SAW pun alla yajtami'a, ya, dan Rasulullah SAW tidaklah menemui mereka berkumpul menjumpai para sahabat ini bihim illa sirran, kecuali secara rahasia. Jadi kalau mau ketemu, ya bertemulah secara rahasia. Jadi sembunyi-sembunyi, ya. Li'annahu, karena idza ijtama'a bihim, karena seandainya apabila Rasulullah SAW ini berkumpul, ya, dengan para sahabat, ya, secara terang-terangan, fala syakka, maka tidak diragukan, annal musyrikina yahuluna bainahum, akan menghalangi ya, pertemuan dan perkumpulan ini antara Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Ma yuridu min tazkiyatil muslimin. Jadi ketika Rasulullah mau ketemu dengan para sahabat, maka Rasulullah lakukan sembunyi-sembunyi. Nah, di saat sembunyi-sembunyi itulah Rasulullah SAW menasihati Pak, mendakwahin ya para sahabatnya, wa ta'limihim, dan mengajarkan mereka Alkitab, tentang Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu turun langsung dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dihafalkan Pak, dihafalkan. Ada yang ditulis di mana Pak? Ada yang tulis di tulang-tulang, ada yang tulis di kulit, ada yang tulis di batu, ya, ada yang tulis di daun, itu disembunyikan. Nah, itu setelah ditulis maka para sahabat menghafalkannya. Itu kalau ada ayat yang turun, ada Al-Quran yang turun, maka Rasulullah SAW akan menemui para sahabat dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Nih, warubbama yafdi dzalika, karena kalau seandainya pengajaran itu, penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun itu dilakukan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadikan apa Pak? Ila masodimatil fariqain, akan terjadi keributan. Ya, apa Pak? Terjadi kegaduhan, kan gitu Pak. Akan terjadi kegaduhan antara orang-orang musyrik dengan ya sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Bal waqa'a dzalika, bahkan keributan itu pernah terjadi Pak, ya, fi sanati rabi'ati minan nubuwah, di tahun keempat dari kenabian. Jadi di tahun keempat setelah kenabian berarti berapa umur Rasulullah? 44 tahun Pak. Ya, di umur 44 tahun, ya, di tahun keempat dari kenabian Pak, pernah terjadi keributan Pak. Ya, waktu itu Pak, wadzalika anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yastami'una fi sya'ab. Waktu itu Pak, sahabat Rasulullah SAW itu sedang berkumpul, sedang bertemu di satu tempat. Padahal dirahasiakan Pak, tempatnya dirahasiakan. Tapi ternyata orang kaum musyrik itu mengirimkan telik sandi. Apa telik sandi Pak? Intel, mata-mata. Ya, mata-mata untuk mengawasi, untuk memantau, lalu melaporkan. Setelah diawasi, dipantau, lalu dilaporkan Pak, ternyata ada terjadi pertemuan, ada terjadi perkumpulan. Nah, setelah itu Pak, terjadilah keributan Pak, Nah, padahal di tempat itu yusalluna fiha sirran, padahal di tempat itu para sahabat sedang mengerjakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah kita nih Pak, sekarang sholat terang-terangan, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menakut-nakuti, ya, tidak ada yang membuat kita khawatir. Ya. Fara'ahum nafaran min kufari Quraisy. Maka ketika mereka sholat di tempat yang rahasia tadi,
itu dilihat, diketahui oleh mata-matanya orang kafir Quraisy. Karena diketahui Pak, fasabbuhum, maka mereka pun mencela, ngejek-ngejek, mencemooh, gitu Pak, mencemooh. Wa qataluhum, dan memerangi mereka, ngajak gaduh, gitu Pak, ngajak ribut, ya ngajak ribut. Sampai akhirnya Pak, fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat yang luar biasa Pak ya, yang terkenal ya, yang terkenal kesemangatannya dalam membela Islam juga. Sampai waktu itu Pak, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas Pak ya berantem, karena berantem ketikam Pak. Ketusuk gitu ya. Ketusuk orang kafir Quraisy, ditusuk sama dia Pak. Fasaladahu, maka mengalirlah darahnya. Ya, mengalir darahnya. Wa kana awwalu dami, dan itu adalah darah yang pertama kali tertumpah dalam Islam. Terjadinya keributan antara kaum musyrikin dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'lumun, dan sebagaimana kita pahami bersama, annal masadimatu, kalau seandainya keributan itu terus terjadi, lau ta'addadat wa qalat, seandainya terjadi berulang-ulang dan berkepanjangan, ya, ini maka la afdaqat ila tadmir muslimin, ini akan melemahkan barisan kaum muslimin. Kenapa Pak? Secara jumlah sahabat itu pasti kalah, ya Pak ya. Secara persenjataan juga pasti kalah. Secara logistik juga pasti kalah, ya nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dan Mekah waktu itu masih dikuasai oleh pembesar kaum Quraisy, nggak mungkin. Ini kalau terjadi terus keributan demi keributan, habis ini para sahabat. Nah, makanya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya fakana minal hikmati al-ikhtifa'u. Akhirnya Rasulullah pun waktu itu mengajak para sahabat untuk udahlah, kita bertemu secara rahasia saja, ya. Fakana amatu sahabati yakhfuna islamihim. Setelah itu Pak, seluruh para sahabat menyembunyikan keislaman mereka. Tidak ada yang menampakkan keislamannya. Ya. Waktu itu satu orang Pak, begitu masuk Islam berani menampakkan keislamannya. Siapa Pak? Umar bin Khattab Pak. Begitu masuk Islam ngomong, aku udah masuk Islam. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu aku di bukit itu. Begitu Pak. Enggak ada yang berani datang Pak. Umar bin Khattab Pak. Dia sudah terkenal akan kesangarannya Pak. Badan tinggi besar, ya Pak ya. Badan tinggi besar dan terkenal akan kekuatannya. Jauh berbulan. Ketika masuk Islam langsung ngomongin Pak, wahai kalian orang musyrikin, aku Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu aku di bukit itu. Ditunggu sama Umar Pak, nggak ada yang datang. Nah, tidak ada yang berani. Umar toh Pak yang berani menampakkan keislamannya, ya, karena ya dia sudah mengukur kekuatannya, gitu ya. Umar sudah yakin nggak akan ada yang berani, gitu ya, nggak akan ada yang mampu melawan aku. Cari keroyokan, gitu ya. Akhirnya Pak, para sahabat pun Pak, ibadatihim, mereka menyembunyikan ibadah mereka. Jadi sholatnya sembunyi-sembunyi Pak, sholat sembunyi. Ada yang sholatnya di gua, ada yang sholat, pokoknya sembunyi lah. Intinya jangan sampai diketahui, ya. Wa da'watuhum, dan mereka pun berdakwah secara sembunyi, mendakwahi keluarganya, teman karibnya, sahabatnya, sembunyi-sembunyi, ya. Semuanya secara rahasia. Wajtima'ihim, ya. Dan mereka pun bertemunya, kumpulnya pun sembunyi-sembunyi, dirahasiakan. Semuanya pakai kode-kode, semua pakai kode-kode. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yajharu bid'awati. Beliau terang-terangan, beliau tetap terang-terangan berdakwah Pak, tetap terang-terangan berdakwah ke pasar, tetap terang-terangan berdakwah dari keramaian, di mana ada keramaian beliau berdakwah. Tapi tidak ada yang menyentuh Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Gak ada yang berani menyentuh, gak ada yang berani menghalangi. Kenapa Pak? Pamannya Abu Thalib waktu itu masih hidup Pak. Pamannya Abu Thalib yang jamin, itu keponakanku. Kalau kalian ganggu keponakanku, sama kalian juga menyenggol aku.
Kalau kalian nyenggol aku, berarti kalian juga menyenggol kaumku. Coba, kesukuan asobiahnya masih kuat Pak. Ya, jadi kalian ganggu Muhammad, kalian senggol Muhammad, kalian ganggu aku. Jadi apa namanya ini Pak? Ada yang apa ini Pak? Ada yang nge-backingin Pak, ada yang nge-backup, ya. Ada yang memberikan suaka, itu ya. Ada yang memberikan suaka, perlindungan, nggak ada yang berani Pak. Ya. Abu Thalib waktu itu tokoh yang dihormati Pak. Kenapa? Abu Thalib itu terkenal akan ya kebijaksanaannya, terkenal akan kedermawanannya, terkenal akan kesetia kawanannya, terkenal pula Pak akan keringanan tangannya, mudah membantu. Beliau itu orang miskin Pak. Abu Thalib itu orang miskin. Ya. Saudara-saudaranya malah kaya Pak. Abu Jahal itu kaya, Abu Thalib itu kaya, itu adik-adiknya itu Pak. Saudara-saudara itu Pak, kaya-kaya. Ya. Tapi mereka ya terkenal dengan kebakhilannya. Ya, Abu Thalib juga. Abu Thalib walau datang orang Pak minta bantuan, beliau nggak punya Pak, beliau yang berusaha untuk ngutangin buat orang tadi. Masya Allah, Abu Thalib baik Pak. Ya, makanya ketika Abu Thalib ini meninggal dunia dan tak sempat masuk Islam, Rasul sedih banget Pak. Karena beliau tahu paman beliau ini baik banget, luar biasa baiknya. Ya, beliau tahu, makanya beliau sedih banget. Kalau Abu Jahal Pak, ini pamannya nih Pak. Pamannya Abu Jahal ini luar biasa Pak. Di surah Al-Ma'arij Pak, ya, surah Al-Ma'arij ketika ada orang yang menantang sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ada orang yang minta akan untuk minta didatangkan kepada dia azab yang pedih, azab yang nyata. Ini para ulama menafsirkan Pak, ini ada dua orang ini Pak. Yang pertama An-Nadir bin Harith yang ngomong, ya, yang minta supaya datangkan azab ini. Yang kedua ada ulama yang menyatakan bahwa yang minta azab ini Abu Jahal. Apa permintaannya Pak? Apa di surah Al-Anfal? Di surah Al-Anfal di ayat ke-32 Pak. Ya. Ini antara Abu Jahal atau Nadir bin Al-Harith ini Pak yang minta. Dia berdoa minta sama Allah. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, seandainya apa yang didakwakan oleh Muhammad ini memang benar dari Engkau ya Allah, benar dari Engkau ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka tumpahkan, jatuhin kami ya Allah batu-batu dari langit. Ya. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami ya Allah azab yang pedih. Itu ada yang bilang ini Abu Jahal yang ngomong ini atau ya An-Nadir bin Al-Harith. Itu Pak, Abu Jahal ini pamannya ini Pak. Ya, pamannya. Ya, ini memang nantangin banget. Ya. Jangan Abu Jahal Pak, Abu Thalib saja yang sudah jelas turun ayat tentang dia ya Pak ya. Tentang dia, ya, tetap aja enggak ada berubahnya ya. Nah ini Pak, jadi para sahabat waktu itu sembunyi-sembunyi, sedangkan Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Kenapa? Karena ada paman beliau yang nge-backingin dia, itu Abu Thalib. Wal ibadatu bainal dhahrani musyrikin. Dan Rasulullah SAW menampakkan sholatnya di hadapan orang-orang kaum musyrikin Pak. Ditampakkan itu sholat Pak, nggak ada yang berani. Ya. Cuman yang mereka yang membuat olok-olok saja, ya. Nah itu Pak. Wa la yasrifuhu an dzalik syai'an. Sedikit pun Rasulullah tidak mengurangi yang menampakkan dakwahnya, menampakkan ibadahnya di hadapan orang-orang kaum musyrikin. Orang musyrikin melihat Pak bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana cara ibadahnya. Mereka melihat dan menyaksikan. Dan ini bagian dari hujjah Pak. Bagian dari hujjah. Ya. Kalau kita sudah tampakkan, kita sudah jelaskan, kita sudah dakwahkan, ketika mereka menolak, tanggung jawab kita di hadapan Allah sudah selesai kan Pak? Sudah selesai. Nanti Allah nggak akan tanyain kita. Nah, ini akan berbahaya ketika kita tahu itu sebuah kesalahan dan kita tidak berani mengingkari atau kita mendiamkan, kita tidak mengingatkan, maka kita akan ditanya sama Allah Pak. Keluarga kita nih Pak, ada keluarga kita yang berbuat maksiat, kita tahu, bahkan kita melihat, kita punya kuasa bisa mencegah, tapi kita biarkan, kita tidak mengingatkan. Nah itu hati-hati Pak, kita akan ditanya sama Allah. Ya.
Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu kerjakan? Semaksimal apa engkau sudah mengingat itu akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah. Iya. Makanya anak-anak kita itu Pak, udah ingetin saja, ingetin. Ya ingatkan. Ya minimal nanti kita sudah ya tidak, kalau ada apa-apa kita tidak lagi berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Aku sudah mengingatkan ya Allah, aku sudah mengarahkan ya Allah, aku sudah meluruskan ya Allah. Nah, gitu. Ya, karena kita akan dimintain pertanggungjawaban. Tuh, jadi Rasulullah menampakkan itu semua Pak. Beliau tidak takut, tidak menyembunyikan dan tidak ya sembunyi-sembunyi. Ya, beliau tampakkan semuanya agar dia jadi hujah juga di hadapan Allah. Bahwa beliau sudah melakukan dan memperlihatkan kepada kaum muslimin. Walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran. Akan tetapi kata Syekh, kalau bertemu berkumpul dengan orang-orang muslim, maka Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Pak? Nadharan li salihihim wa salihil Islam. Dalam rangka untuk menjaga keselamatan para sahabat dan dalam rangka untuk kebaikan Islam itu sendiri. Agar para sahabat ya, agar jangan sampai ada orang yang kalau masuk Islam kayak gitu tuh disiksain tuh Muhammad gak bisa ngebelain, tuh Muhammad gak bisa ngejagain. Nah, gitu kan Pak ya? Itu kan bisa dijadikan hujah kan Pak? Tuh gara-gara masuk Islam tuh kayak gitu tuh. Itu hasilnya tuh nggak gitu Pak ya? Tuh, itu hasilnya kayak gitu tuh. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga kesahabatan para sahabat. Wa kanat Darul Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi ala sofa. Dan pertemuan itu diadakan di rumahnya Al-Arqam bin Abu Arqam al-Makhzumi ala sofa. Yang rumahnya waktu itu ada di Bukit Sofa, Pak. Bukit Sofa. Bapak nanti kalau umroh atau naik haji itu kan Ka'bah itu di bawah ya Pak ya. Kan kita kalau mau ke Sofa atau kemana kan naik kan Pak. Kan sekarang sudah agak landai. Dulu kan naik begini itu Pak. Ya sekarang kalau sudah diapain ya Pak ya, diratain, jadi tidak terlalu naik lagi. Dulu kan naik begini Pak, naik begini kan Pak. Sofa itu begini dulu Pak. Ya, jadi lembahnya itulah ini. Makanya Ka'bah itu pernah kebanjiran Pak. Pernah kebanjiran karena memang dia rendah. Ya Sofa itu tinggi. Nah Arqam dulu Pak, Arqam itu punya rumah di Bukit Sofa itu Pak. Sepi ya, sepi. Nah, dan itu terpencil rumahnya. Disitulah para sahabat kumpul sembunyi-sembunyi diam-diam. Di situ mereka bertemu dan disitulah Rasulullah mengajarkan Islam kepada mereka. Ya Pak ya. Itu. Ini disitulah Rasulullah bermajlis dengan para sahabat. Dan disitulah Rasulullah mengadakan markas untuk dakwahnya. Ya. Dan ini terjadi minasanatil khamsina minan nubuwah. Terjadi di tahun kelima sampai tahun kelima dari kenabian. Ya. Jadi dari 1 tahun Pak. 1 tahun dari tahun 4 kenabian sampai tahun beliau. Jadi 1 tahun Pak. Sembunyi-sembunyi para sahabat. Lalu setelah itu Pak, al-hijratu ula ilal Habasyah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Habasyah mana di Habasyah Pak? Ethiopia, Afrika. Pak, Afrika itu dulu negeri kaya Pak. Dulu Habasyah Pak. Habasyah itu Afrika secara seluruhnya Pak. Kan sekarang sudah terpecah-pecah kan Pak ya. Ada Ghana, ada Somalia, ada Pantai Gading, ada apalagi macam-macam lah Pak. Ada Afrika Selatan, ada apalagi Pak? Maroko ini Pak dia. Oh Amerika Afrika nih Pak ya. Maroko itu Maghrib namanya Pak. Maghrib. Dia cuman masuk wilayah Afrika ya. Mesir itu Afrika Pak ya. Hah? Afrika ya Pak ya. Tapi Mesir enggak masuk. Itu Habasyah. Habasyah sendiri secara umum yaitu Afrika Selatan sekarang, Somalia, Ghana, Pantai Gading, itulah wilayahnya itu Pak. Nah, itu dulu kaya Pak. Itu dulu kaya. Raja Habasyah ini Pak ada namanya Raja Najasyi. Itu para sahabat kemudian bagaimana perhiasan intan berlian itu nempel di baju Pak. Kaya banget. Dan dari sampai sekarang mereka itu masih kaya Pak.
kaya, jadi sumber alam mereka kaya. Cuma yaitu dieksploitasi dan sengaja dimiskinkan Pak oleh negara-negara, ya, negara-negara dikuasai yang segala mereka sengaja mereka itu dimiskinkan, sumber daya mereka dihabiskan. Ya. Yang paling banyak menurut mana itu Pak? Prancis, Italia itu Pak. Itu paling banyak menjajah negara-negara Afrika itu Pak. Prancis, Italia. Dulu Belanda jajah Indonesia itu Pak, itu karena Indonesia dulu kan Portugis pernah datang ke Indonesia kan Pak, tapi gak lama kan Pak. Portugis kan gak ada ini yang bisa diambil ini. Kan mereka belum ada Freeport kan Pak, belum mereka ada Freeport dan belum bisa juga mereka ngolahnya kan Pak. Ditinggalkan sama Portugis Pak. Jadi Belanda itu jajah Indonesia itu Pak sebetulnya gak niat itu Pak. Cuma karena Belanda itu dulu negara kecil Pak, negara kecil itu kerajaan kecil Belanda dulu Pak, nggak punya ya kerajaan yang lemah itu Pak. Ya Indonesia ini ya lemah, ya udah mulai Indonesia aja lah. Dan itu pun awal-awal nggak jajah kan Pak. Awalnya ngapain Pak? Dagang kan Pak, VOC kan Pak. Company kan apa? Kompani itu Pak. Perdagangan kan Pak, perseroan kan Pak. Iya perseroan itu. Jadi datang VOC dulu Pak berdagang. Sampai akhirnya VOC itu hancur karena apa Pak? Kenapa bisa Pak? Korupsi Pak. Korupsi yang menghancurkan VOC itu Pak. Ya. Bubar VOC itu Pak. Ya gara-gara korupsi. Ya. Nah, itu ya Pak ya. Jadi hijrah ke Habasyah. Kanat bidayatul ittihadati fi awsati aw awakhir sati rabi'ati min an-nubuwah. Awal pertama kali Pak terjadinya berbagai macam gangguan terhadap para sahabat itu Pak terjadinya di pertengahan atau di akhir tahun keempat dari kenabian. Ini mulai gencar itu Pak, mulai gencar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mereka itu masih diemin Pak. Orang-orang kaum musyrikin waktu itu masih nganggap remeh. Alah paling juga bentar lagi bubar. Alah paling enggak bentar lagi juga itu ya hilang sendiri. Mereka masih nganggap remeh Pak. Ternyata di tahun keempat tambah membesar. Ya. Di pertengahan tahun keempat Pak mereka baru mengambil sikap. Oh ini tambah besar ini dakwahnya ini. Tambah banyak yang ikut, tambah banyak percaya. Wah ini bisa terganggu ini otoritas kita ini. Wah mulailah Pak mereka melakukan banyak berbagai macam gangguan kepada para sahabat gitu Pak ya. Dan gangguan itu dilakukan bada'at dha'ifatun, dilakukan kepada orang-orang yang lemah. Sumayyah, ya kan Pak? Yasir itu suaminya kan Pak. Nah itu kan orang yang Sumayyah ini kan Pak orang wanita yang pertama dibunuh, ya, yang syahid di jalan Allah Pak. Karena kebetulan dia budak. Yasir juga budak. Nah, jadi mereka nggak punya backingan Pak, nggak ada yang membela. Dibunuh Pak, dibunuh. Siapa yang bunuh Pak? Umayyah Pak. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Pak. Ya, Umayyah bin Khalaf itu yang membunuh. Dan itu menunjukkan betapa gemesnya mereka, gitu kan. Tsumma lam yazal yauman fa yauman. Dan ternyata gangguan itu enggak berkurang Pak, dari hari ke hari bertambah. Fa syahran wa syahran, dari bulan ke bulan tambah kencang. Hatta ishtadda, sampai akhirnya waktu itu mereka sudah berani menyiksa terang-terangan. Siapa Pak? Yang disiksa terang-terangan Pak? Sahabat bilang Pak. Sahabat itu dijemur di tengah terik matahari Pak, dimainin sama anak-anak, diejek-ejek, dilemparin kotoran, diketawain, itu, ya, sampai terang-terangan. Sampai akhirnya Abu Bakar ketika menyaksikan itu, kata Abu Bakar, udah, kalian jual berapa ini bila cukup beli, sebutkan harganya, nggak aku tawar, kata Abu Bakar Pak. Wih, untung ini, gitu kan Pak ya, langsung segini harganya, langsung bayar. Setelah dibayarin baru sahabat Bilal dibebaskan Pak, dimerdekakan. Begitu Pak. Ya, mereka akhirnya terang-terangan dari hari ke bulan sampai akhirnya tambah beratlah siksaan yang didapatkan para sahabat. Ya.
Tafaqamat fi awsati sanatil khamisah. Itu terus berlangsung sampai di pertengahan tahun kelima, Pak. Sampai akhirnya hatta bana bihim al-maqama fi Makkah. Sampai para sahabat waktu Pak merasa, sempit sekali Mekah ini. Kemanapun kita datang, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, maka cobaan, siksaan, gangguan selalu kita dapat. Serasa kota Mekah itu sempit banget, Pak. Ya. Akhirnya waktu itu, Pak, ya, fa'auzat ayufakkiru ya fi hilyati yanjihim min hadhil adabil alim. Para sahabat itu berpikir gimana ya supaya kita terbebas dari azab yang pedih. Kita lihat, Pak, bagaimana kekuatan imannya para sahabat. Siksaan itu mereka dapatkan, gangguan itu mereka temui dari hari ke hari, bulan ke bulan mereka temui itu, Pak. Tapi tidak menggoyahkan keimanan mereka, tidak goyahkan. Makanya, Pak, ketika Rasulullah kirim surat nih, Pak, kirim surat kepada Herakles, Pak, pemimpin Raja Romawi, Pak, kirim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ila Herakles azim Rum, aslim taslam. Dan Bismillahirrahmanirrahim kepada Herakles penguasa Romawi, ya, dari Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, masuk Islam dan kau selamat. Kirim surat tadi, kirim surat. Waktu itu, Pak, di Romawi waktu itu ada kafilah dagang, Pak. Kafilah dagang siapa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dipanggil Pak Abu Sufyan, ditanya, wahai engkau dari ini, engkau dari Arab? Ya. Apa engkau kenal yang namanya Muhammad? Ya, kenal. Dia mau Abu Sufyan lagi? Iya. Ditanya, pertama kali ditanya, Pak, sama Herakles, Pak, bagaimana pengikutnya? Kata Abu Sufyan, pengikutnya orang-orang lemah. Ya, pengikutnya orang-orang lemah di antara kami. Lalu ditanya lagi, Pak, sama Herakles, Pak, apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Apakah kalian berikan gangguan? Apakah kalian berikan siksaan gangguannya? Kami berikan gangguan, kami siksa mereka. Apakah mereka kembali ke agama nenek moyang kalian? Atau mereka tetap bertahan di atas agama yang disebutkan oleh si Muhammad ini? Mereka tetap bertahan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sisakan, mereka tetap bertahan. Kata Herakles, Pak, itulah iman. Itulah iman. Iman itu semakin dia ditekan, maka dia semakin akan meninggi. Itulah iman. Berarti dia betul utusan Allah. Itu kata Herakles. Jadi Herakles waktu itu, Pak, Raja Romawi sudah mengakui kebenaran risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seperti itu, Pak. Mereka diganggu, mereka disiksa, mereka dipukul, dihajar, tak menggentarkan iman mereka. Cuman mereka pikir, gimana ya cara kita selamat ini? Kok begini terus hidup kita, disiksa hari demi hari gitu, Pak. Ya. Wa fi hadhihi sa'ati, ya, akhirnya, Pak, pada waktu itu, Pak, di saat itu, Pak, nazalat suratul kahfi, turunlah surat Al-Kahfi, Pak. Turun surat Al-Kahfi. Ya, berarti surat Al-Kahfi ini surat apa ini, Pak? Makkiyah, ya, Pak, ya. Karena ini turunnya di tahun yang kelima. Turun di tahun kelima. Turun surat Kahfi, Pak. Wa raddu ala as'ilati adla bihi musyrikun ila Nabi SAW. Dan di surat Kahfi itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan apa-apa yang menjadi pertanyaan oleh orang kaum musyrikin. Waktu itu, Pak, orang kaum musyrikin, Pak, ya, mereka itu punya ini kan cerita itu, Pak. Cerita tentang Ashabul Kahfi itu sudah turun-temurun tuh, Pak. Turun-temurun. Jadi para cendekiawannya gitu, Pak, cerdik pandainya itu orang-orang kaum musyrikin bertanya, wahai Muhammad, kalau kau memang benar, engkau seorang nabi, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Rasulullah tahu nggak, Pak? Nggak tahu, Pak. Beliau nggak tahu. Ya. Detailnya nggak tahu. Kenapa? Karena ya beliau kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kan, Pak? Nggak tahu beliau. Detailnya nggak tahu. Cuma cerita itu turun-temurun beliau dengar. Akhirnya Allah turunkan Pak surah Al-Kahfi menjelaskan apa yang ditanyakan oleh orang-orang kaum musyrikin. Walakinnaha ishtamalat ala salasati qissah. Dan di surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 3 kisah, Pak. 3 kisah, ya. Dan di dalam kisah ini fiha isyaratun,
ada isyarat balighatun minallah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ila ibadihi mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, ya. Wa qissatu ashabul kahfi tarshudu ila hijrah, dan kisahnya ashabul kahfi ini menunjukkan akan pentingnya hijrah, berpindah tempat, Pak. Min maraqizil kufar, dari markasnya orang kafir, wal udwan, dan musuh-musuhnya Allah, hina takhafatul fitnah, ketika kita khawatir akan tertimpa fitnah. Zaman kita sekarang, Pak, kalau kita tinggal di satu kampung, di kampung itu Pak, kemaksiatannya, ya, para pendosanya udah terang-terangan, Pak. Udah terang-terangan, nggak ada lagi nutupin. Sudah tidak malu-malu lagi berbuat dosa, Pak. Ya. Mabuk nggak malu, main judi nggak malu, berzina nggak malu. Begitu, Pak. Kalau Bapak di situ, Pak, cepat-cepat pindah, Pak. Karena itu akan jadi fitnah buat ujian keimanan Bapak. Ya kan, Pak? Cepat-cepat pindah. Dan Ashabul Kahfi itu, Pak, Ashabul Kahfi itu mengisyaratkan bagaimana kita berpindah dari tempat yang buruk kalau kita khawatir ini akan menjadi fitnah dari ujian keimanan kita, ujian dari agama kita. Wa mutawakkilan 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Ashabul Kahfi ini, ya, wa ini tazaltumuhum, ya, wa ma ya'buduna illallah faqu ilal kahfi, ya, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum murtafaqa. Kata Allah, ya, kepada para ashabul kahfi ini, wa ini tazaltumuhum, dan apabila mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan gangguan yang sudah sangat membahayakan ibadah kalian, wa ma ya'buduna, dan mereka tidak lagi menyembah ilallah kecuali Allah, fa'u ilal kahfi, maka pergilah kalian ke gua. Ya, untuk apa? Menyelamatkan. Yansyur lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kalian, ya, min rahmati, dengan rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian min amrikum, dari apa yang menjadi perkara kalian. Itu, Pak. Jadi suruh pindah, suruh hijrah. Dan ini isyarat, Pak. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala para sahabat untuk pindah. Dan Rasulullah paham, Pak, oh ini isyarat dari Allah ini. Bagaimana agar aku mau menjadikan para sahabat ini untuk berpindah. Itu, Pak, kisah yang pertama tentang isyarat untuk pindah dari Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, Pak, kisah Khidir wa Musa. Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa ini, Pak? Hikmahnya, Pak, Nabi Khidir dan Nabi Musa, Pak. Nabi Khidir itu sudah meninggal, ya, Pak, ya. Sudah meninggal. Saya pernah ketemu orang, Pak, katanya mencari Nabi Khidir. Bukan cari kemana? Itu dia. Nabi Khidir itu sudah meninggal, Pak, sudah meninggal. Dan ini Nabi, Pak. Nabi Khidir ini Nabi, hidup sezaman dengan Nabi Musa. Jadi dalam satu zaman itu, Pak, bisa hidup banyak Nabi, Pak. Nabi Khidir sezaman dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah juga bertemu dengan Nabi, Pak. Nabi siapa, Pak? Harun, ya, Harun itu sepupunya. Siapa, Pak? Syuaib, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa, Pak. Sezaman kan, Pak? Nabi Harun sezaman dengan Nabi Musa. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Syuaib. Cuma Nabi Syuaib waktu itu di Madian, di dekat Palestina sana, Pak. Ya. Nabi Musa di mana, Pak? Di Mesir. Nah, di Mesir. Dan saya hidup juga sezaman juga dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi itu bisa hidup sezaman, Pak. Dan mereka berdakwah kepada kaum-kaumnya masing-masing. Jadi berdakwah hanya untuk daerahnya saja. Dulu, Pak, ya, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi siapa, Pak? Nabi Lut, zaman Nabi Lut. Karena waktu itu ada dua orang malaikat, sebelum mereka menjatuhkan azab kepada kaumnya Nabi Lut, mereka singgah dulu, kan, Pak? Singgah dulu di rumahnya Nabi Ibrahim sambil mengabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu akan punya
anak, akan punya keturunan. Sejaman tuh Pak dengan Nabi Lut, cuma beda daerah kan Pak? Ya, beda daerah. Nah, dulu ada 2 orang malaikat Pak yang akan menjungkir balikan kaumnya Nabi Lut, lalu menjatuhkan batu-batu dari langit kepada mereka. Sebelum itu mereka singgah dulu di rumahnya Nabi Ibrahim, mau mengkabarkan bahwasanya Nabi Lut itu akan punya keturunan. Oh iya Pak, ya itu kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tahu Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu langsung pergi ke belakang Pak, dia potong sapinya Pak yang masih muda, dia potong lalu dia bakar Pak. Ya lalu dia biijlin samin, nggak tahu apa, menghidangkan paha yang besar itu kepada tamunya. Ya, fakor roboh dan didekatkan Pak, didekatkan, nggak kayak kita kan Pak ya. Tamunya di sini makanannya di atas itu ya. Jadi kalau mau ngambil begitu berdiri, mau pulang sebenarnya gitu. Padahal mau ngambil Pak. Udah pulang kan cepet banget gitu Pak. Ditaruh di atas aja aja. Jadi pelitnya kan Pak ya. Begitu berdiri dia dipikir mau pulang cepet banget gitu. Gitu ya. Begitu Pak. Jadi Nabi Ibrahim langsung Pak menyembelih sapinya dan dia sedangkan ya lalu diizinin samin Pak. Izinin samin itu artinya pahanya yang banyak dagingnya Pak. Fakor roba boleh dikatakan Pak. Lalu ketika nggak makan ngomong, ada tak dulu silahkan makan. Tapi ternyata nggak mau makan Pak. Oh Nabi Ibrahim tahu ini bukan orang ini. Karena kalau orang mereka safar jauh dan waktu itu belum ada warteg kan Pak. Iya. Pasti lapar kan Pak. Pasti kehabisan bukan pasti lapar. Begitu dihidangkan makanan pasti mereka akan langsung makan dengan lapar. Tapi dia nggak makan. Ini bukan orang ini. Langsung Nabi belum tahu ini malaikat ini. Malaikat Pak. Nah dan ternyata waktu itu ya para mereka yang menjelaskan bahwa mereka akan menjadikan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Tapi singgah dulu di tempat ini untuk mengkabarkan ya bahwasanya engkau akan punya anak, wahai Ibrahim. Nah ini Pak kisah Nabi Ibrahim. Nah ini Pak, jadi di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir Pak, tufidu anna dhurufa la yajri wa la tanji hasaba zahir daiman. Sesungguhnya Pak, ya, apa yang kita lihat itu bisa terjadi kemungkinan terbalik. Ya. Karena apa yang kita saksikan itu belum tentu sesuai dengan hakikatnya. Apa ini hikmah dari kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa Pak? Nabi Khidir itu Pak bunuh anak bayi yang masih kecil. Sepenglihatan Nabi Musa ini kezaliman nggak ini Pak? Loh, ini kok anak bayi dibunuh gitu Pak ya? Kejahatan nggak ini Pak? Kejahatan. Ya, kejahatan. Jadi sepenglihatan Nabi Musa ini perbuatan buruk, ini perbuatan jelek, tidak baik. Tapi karena Nabi Musa nggak tahu hakikat di belakang itu. Ternyata apa Pak? Ternyata Nabi Khidir mengkabarkan bahwasanya anak ini nanti kalau dia besar maka dia akan menjadi anak yang kurang ajar, anak yang durhaka, akan bunuh aja, gitu ya, bunuh aja. Ya. Makanya saya pernah dengar sampai ada seorang mama ngomong Pak, ya, kalau dulu tahu kamu kayak gini nak, kayak udah gede ya kayak gini, dulu kecil dicekek aja kamu gitu Pak. Saking sebelnya kan semana aja Pak ya, mama cekek aja dulu kamu masih kecil nak, kayak gitu. Saking marahnya sama anaknya Pak ya. Saya ya mamanya bukan Khidir ya Pak ya. Nah itu Pak. Nah begitu juga ini Pak. Hari ini para sahabat mereka ditekan. Hari ini para sahabat mereka diganggu, mereka disiksa, dan orang-orang musyrikin merasa di atas angin, mereka merasa berkuasa. Nah itu kan sekarang, ya Pak ya. Sekarang nanti lihat Pak. Ketika Fathul Mekah, atau Fathul Mekah Pak, waktu Fathul Mekah Pak, para sahabat masuk ke kota Mekah, ke tanah kelahiran mereka Pak, dalam keadaan gagap, gak ada yang berani melawan Pak. Semua orang Muslim itu sembunyi Pak, sembunyi, gak ada berani keluar, gak ada berani ini datang. Rasulullah beserta 10.000 para sahabatnya Pak, masuk dengan gagah ke tanah kelahiran mereka, ke tanah tumpah darah mereka Pak, ke kampung halaman mereka, gak ada yang berani melawan. Kemenangan di tangan kaum muslimin Fathul Mekah itu, ya di Fathul Mekah. Ah sekarang, makanya udah Pak. Ya, Bapak lihat ini Pak di surat Al-Ma'arij Pak, Di ayat kelima Pak. Ya, fasbir sabran
jamilah. Kata Allah, sabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Sabar yang baik itu bagaimana? Sabar yang baik itu Pak, sabar yang tidak keluar kata-kata kemurkaan. Sabar itu Pak, menahan hati ya, dari keluh kesah. Sabar itu Pak, yakin akan balasan yang lebih baik. Itu sabar itu Pak. Sabar. Apa kata Rasulullah? Innama sabru inda surbatillah. Sabar itu pertama kali kita ketimpa musibah. Bapak sholat subuh gitu ya, di sholat subuh keluar dari tempat ini Pak, melihat sendal nggak ada. Begitu Bapak nggak sadar nggak ada, lalu Bapak ngomel-ngomel, ini kurang aja sholat kok ngambil sendal orang. Kalau nggak punya sendal jangan ya dibeli. Kalau ngambil sendal orang waktu sholat juga dibeli, nggak sah ibadahnya. Ngomel-ngomel lah Bapak. Nggak selama saya doakan Bapak cari ke sana kemari ke, nggak ketemu Pak. Setelah gak ketemu, Bapak bilang, udahlah dikasih sabarlah. Pulang Bapak gitu, pulang. Ditanya sama istri, ya mana sendalnya ya? Bilang di masjid, dia bersama orang, kurang ajar orang kau sholat juga bisa ngomel lah, ngomel gitu Pak ya, ngomel. Udah. Nah, setelah itu sarapan Bapak beraktivitas. Nah, waktu itu Bapak maghrib, sholat maghrib, Bapak masuk dari sono. Lihat dulu, ini sudah saya. Lo iya Bapak masuk subuhnya sholatnya dari sono lo Pak, keluarin dari sini. Ya nggak ketemu sendalnya kan Pak, nggak ketemu. Lihat Bapak udah ngomel-ngomel, udah nyumpahin ya kan Pak, ketemu sendalnya di sono ternyata Pak. Ini sendalnya. Coba. Alhamdulillah Bapak bilang, tapi Bapak sudah maki-maki, sudah sumpah serapah, sudah keluh kesah, itu bukan sabar namanya Pak. Nah itu Pak, jadi kata Allah Pak, innama sabru inda surbatillah. Sabar itu pertama kali musibah itu datang. Begitu keluar sana nggak hilang, apa sandal nggak kelihatan, inna lillahi. Udah, cari nggak ada, udah selesai. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada kedongkolan hati, nggak ada kemarahan, tidak ada buruk sangka. Itu sabar itu Pak. Dan itulah sabar yang istimewa Pak. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang terbaik. Jadi sabar yang terbaik itu Pak, yakin ada hal yang terbaik di balik itu. Kita kan sekarang enggak Pak, kita mau semua itu terjadi sesuai dengan harapan. Ya kan Pak? Iya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Maunya kita kayak begini, kalau kayak gitu kita dongkol. Maunya kita harusnya seperti ini. Kalau nggak seperti itu kita ngomel. Kita marah, namanya begitu juga, bukan sabar Pak, bukan sabar, terpaksa juga, karena nggak ada pilihan lain kan Pak. Udahlah, sabar aja lah, nah itu bukan sabar. Percaya Pak, itu bukan sabar Pak, itu karena tidak ada pilihan lain Pak, ya kan Pak? Jadi sabar itu begitu Pak, menahan lisan. Nah makanya Rasulullah SAW Allah kan berdoa, fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang terbaik. Bapak tahu kisahnya Nabi Yakub Pak. Nabi Yakub ketika anaknya Yusuf itu Pak hilang, ya Pak ya hilang, dan para saudara-saudara datang dengan membawakan bukti, barang bukti yang palsu gitu kan Pak ya. Apa kata Nabi Yusuf Pak? Apa kata Nabi Yakub Pak? Apa kata Nabi Yakub Pak? Fasabrun jamil. Aku akan sabar ya Allah dengan sabar yang terbaik. Nabi Yakub Pak nggak ada menuduh anaknya, nggak ada ngomong anaknya kalian bohong, aku tahu. Karena Nabi Yakub itu tahu Pak, saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri sama Yusuf, tahu dia Pak, dia tahu. Karena Yusuf itu Pak anak yang paling ganteng, anak yang paling malu, jadi sangat disayangin sama Nabi Yakub Pak. Dan dia tahu adik-adik kakak-kakaknya itu iri, dia tahu. Tapi ketika Nabi Yusuf itu dihilangkan, beliau hanya menangis sambil berkata fasabrun jamil. Sabar yang terbaiklah yang akan aku lakukan ya Allah. Ya. Sampai akhirnya beliau buta Pak. Buta, Nabi Yakub sampai kan buta. Itu Pak, itu sombongnya seperti itu. Ya. Nabi Ayub Pak, Nabi Ayub tadinya dia seorang raja, penguasa, ya Pak ya, penguasa. Dan Nabi pula berlimpah harta Pak, banyak pendukungnya. Lalu Allah sudah uji Pak, dengan apa? Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan kemiskinan, Allah hilangkan seluruh kekuasaan dan harta yang dia punya Pak. Ya. Nah kata istrinya Pak, wahai Nabi, wahai suamiku, bukan seorang Nabi, berdoalah kepada Allah untuk mengakhiri penderitaan ini. Kata Nabi juga, aku malu berdoa kepada Allah. Aku akan bersabar sampai Allah sendiri yang akan
Dia menetapkan. Sabar Pak. Gak pernah dalam doanya itu Nabi Ayub berkeluh kesah, enggak Pak. Enggak pernah. Nabi Ayub hanya dalam doanya hanya mohon ampun kepada Allah. Gak pernah berkeluh kesah. Ya enggak pernah murka dengan apa yang hari ini dia derita. Enggak Pak. Masya Allah. Oke, Nabi Ayub, Nabi yang sangat sabar sekali. Nah, kita pun begitulah Pak. Hari ini ya, pertama kali ya, apapun yang kita dapati, yakinkan hati, sabarkan hati. Tiba kayak tadi kan Pak, udah ngomel-ngomel ternyata sadar Bapak salah masuk gitu ya. Bapak salah masuk, salah keluar Bapaknya Pak ya. Salah keluar. Ada guna? Nggak ada guna Pak. Nggak ada guna. Ya akhirnya Bapak sudah serapah kepada orang. Coba ya. Nah ini Pak, jadi kisahnya Khidir dan Nabi Musa, ini menunjukkan kepada Rasulullah hal lain dari sesuatu yang akan terjadi. Ya. Bal rubbama yakunul amru 'alal aksi kamil binisbati ila dhahir. Bahkan sangat mungkin sekali perkaranya itu akan berkebalikan secara sempurna dari apa yang dilihat. Ada apa yang dilihat? Itu Pak. Yakin hati Pak. Ya, yakin hati. Saya berapa kali saya temui seperti itu. Saya berapa kali mendapatkan ya, pertama kali ada musibah saya bersabar, ya kita bersabar dan kita yakin akan janji Allah. Alhamdulillah Pak. Ternyata dari balik itu semuanya ada hikmah Pak. Yang nongol juga sih Pak, marah-marah juga sih Pak. Tapi ternyata nyesel kita dengan marah-marah kita Pak. Iya Pak, nyesel. Ya saya juga itu. Ya kita manusia jujur aja Pak ya. Ya saya juga gitu Pak. Nyesel ya. Tapi ternyata dari berulang kali pengalaman seperti itu jadi pelajaran Pak. Jadi pengalaman itu betul ya. Ternyata tidak semuanya musibah itu buruk buat kita. Ada kebalikan di hikmah dari itu semua. Tapi begitu Pak. Ya, Allah itu kan gak ujuk-ujuk menunjukkan kebalikannya kan Pak. Iya. Hari ini kayak gini, nggak besoknya langsung kebalikannya itu nggak ujuk. Tapi lama tuh Pak. Ini mungkin hikmah dari yang ini. Kan Pak? Hikmah yang itu. Ya. Saya dulu kerja di pabrik Pak. Ya, dari kerja itu saya kuliah Pak, kuliah S1 ya Pak ya, kuliah S1. Dan dari kuliah S1 itu Pak, saya akhirnya mondok. Itu semua orang Pak ngomong saya itu akan stres, saya itu akan gila. Kenapa Pak? Karena di kampung saya orang yang belajar agama, belajar agama itu katanya stres Pak. Ya, mungkin Pak harus tahu ini. Orang kalau belajar agama itu biasanya nyulup katanya. Tahu suluk kan Pak? Yang di kelabu itu bersendirian, suluk lalu berkeliling mencari Nabi Khidir gitu Pak. Itu banyak orang kamu saya kayak gitu Pak yang stres Pak. Saya diramalkan orang kan seperti itu Pak. Dan banyak yang membodoh-bodohin Pak. Ninggalin kuliah, ninggalin pekerjaan apa. Tapi waktu itu sih Pak, ya waktu itu ya ketika orang ngomong seperti itu saya khawatir juga. Betul yang mereka prediksikan itu Pak ya. Khawatir juga ya, tapi sekarang udah terbukti enggak ternyata Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang lanjut ke S3 malah Pak. Iya enggak. Jadi enggak semuanya Pak. Ya jadi apa yang kita yang khawatirkan itu ternyata tidak semuanya sama seperti yang mereka anggapkan. Ya makanya ini para sahabat dimintakan oleh Rasulullah untuk bersabar karena dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa bisa terjadi kebalikannya. Fafiha isyaratun latifatun ila anna al-harba, dan ini ada isyarat yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya peperangan al-qa'imatu diddil muslimin akan terjadi perlawanan dari orang-orang muslim dan akan terjadi kebalikannya secara sempurna. Artinya hari ini kalian lemah wahai orang-orang muslim, hari ini kalian mungkin diinjak-injak, hari ini kalian mungkin dizalimi, nanti kalian akan menang. Nanti kalian akan menang. Tapi ya sabar ya Pak ya, sabar. Jangan pundung gitu Pak ya. Yang ketiga Pak, kisah Dzulqarnain, kisahnya tentang Raja Dzulqarnain. Dalam kisah ini Pak, tufidu anal ardu lillahi yurithuha min ibadihi may yasha. Sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Raja Dzulqarnain itu Pak raja soleh, Pak. Manusia satu-satunya manusia yang sudah berkeliling ke seluruh dunia ini, Pak. Raja Dzulqarnain, Pak. Raja Dzulqarnain itu, Pak, telah mendatangi tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Jadi seluruh bumi ini, Pak, sudah dijelajahi sama Raja Dzulqarnain. Masya Allah, Pak. Ini raja yang sangat kaya raya. Ini kaya raya banget ini, Pak. Ya, dulu kan belum ada pesawat kan, Pak. Untuk perjalanan paling naik kuda kan, Pak. Naik kuda, dan itu kudanya itu sudah gonta-ganti itu, Pak, keliling alam semesta ini, Pak. Dari tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Masya Allah, Pak. Ya, tempat terbitnya matahari di mana kira-kira ini, Pak? Kau tahu nggak, Pak, tempat terbitnya matahari di mana, Pak? Negara mana kira-kira, Pak? Hah? Negara mana, Pak? Semua negara itu lebih enak. Hah? Semua negara itu lebih enak. Terbit matahari, Pak, ya? Ujungnya, Pak. Ada ujungnya. Nah, Dia putar. Raja Dzulqarnain ujungnya, Pak. Jadi matahari tengah itu ujungnya solo dia datangin, Pak. Jadi sampai ujungnya, Pak. Sampai akhirnya beliau datang di satu tempat, yang di tempat itu Raja Dzulqarnain ketemu dengan manusia yang bahasanya udah nggak jelas, Pak. Bahasanya nggak jelas, tapi mereka bisa ngomong ya, dengan isyarat. Ya, masyarakat di sini menceritakan tentang apa, Pak? Tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka minta tolong kepada Raja Dzulqarnain untuk dibuatkan pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kata mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tinggal di atas gunung sono. Ya. Kalau kami nanam, kami ternak, ketika ternak kami sudah gemuk-gemuk, ya, tanaman kami mau panen, mereka turun katanya. Mereka turun. Ketika mereka turun, mereka ambil itu semua, mereka bawa semua ternak kami, mereka ambil semua hasil panen kami, sehingga kami nggak punya apa-apa lagi. Tolong buatkan pembatas. Kata Raja Dzulqarnain, ya, bantu aku. Akhirnya ditegakkanlah baja-baja kan, Pak. Baja-baja lalu dibuatkanlah api, itu kan ilmu pengelasan itu, Pak. Disatukan baja-baja dari sampai akhirnya menjadi apa? Menjadi benteng. Dan itu, Pak, ada yang menemukan, Pak, sebuah pintu yang dalamnya itu banyak suara. Itu di daerah Nepal, Pak. Di daerah pegunungan Nepal, Pak. Jadi disuruh lah matahari itu gelembatan. Raja udah sampai ke sono, Pak. Ya, itu ada pintunya, Pak. Saya kemarin dapat beritanya itu. Nah, di situ, Pak. Nah, itu akhirnya dengan dibuatkan tembok yang tinggi dulu, Pak, mereka nggak bisa lagi turun, Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak. Dan nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj kapan, Pak? Keluarnya, Pak? Pak, tunggu kiamat, Pak. Sekarang yang itu bekerja siang dan malam, Pak, untuk ngebolongin. Dan sekarang sudah segini bolongnya kita suruh, Pak. Segini sudah bolongnya dan mereka sudah bisa keluar, Pak. Nanti Ya'juj dan Ma'juj, Pak, kalau udah keluar, Pak, mereka singgah di laut, Pak. Rombongan yang pertama singgah, Pak. Ini laut habis diminum, Pak. Rombongan yang kedua datang, kok udah habis airnya? Dulu di sini aja macam yang ada laut deh, habis, Pak. Ini saking banyaknya kan, Pak. Suangke baiknya Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak. Sekali minum habis, Pak. Sekali minum habis. Nabi Isa aja, Pak, takut sama Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Sampai menyingkir Nabi Isa kan, Pak. Menyingkir mana Nabi Isa, Pak? Ke gunung, Pak. Jadi Nabi Isa dan Imam Mahdi waktu itu, Pak, menyingkir, Pak. Gak berani melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Gak mungkin. Saking banyaknya mereka, Pak. Saking banyaknya. Dan dengan cara apa, Pak, nanti Ya'juj dan Ma'juj dimatikan oleh Allah, Pak? Hah? Iya, dijatuhkan ulat dari langit, Pak, yang ulat itu nempel di leher mereka dan mengisap lalu mereka mati, Pak. Tidak ada satu langkah pun, Pak, untuk mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj semua, Pak. Saking banyaknya mayatnya, Pak. Saking banyaknya mayatnya, Pak, apa yang Allah lakukan, Pak, untuk menghilangkan mayat-mayat bau busuk itu, Pak? Allah turunkan hujan, Pak, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lalu hujan inilah, Pak, yang membawa mayat-mayat ini ke lautan dan dimakan oleh ikan-ikan. Waktu itu, Pak, ya zaman kemakmuran, Pak. Satu ikan itu, Pak, didapatkan bisa buat makan satu kampung. Itu kan gede banget itu ikan kan, Pak, ya? Gede banget itu ikan, Pak. Jadi dapat satu ikan bisa buat makan satu kampung, Pak. Dan ikannya banyak, Pak. Ya, cuma ngambil satu doang, Pak. Jadi nggak mau lagi pakai pukat harimau itu punah. Kalau pukat harimau semua diangkat gitu, Pak.
Ini udah dapat satu aja, udah ikan yang lain udah biarin. Karena satu aja udah bisa buat makan satu tahun Pak. Saking gede-gedenya waktu itu ikan Pak. Kenapa gede-gede Pak? Itu makanin mayat-mayatnya ya tidak maju Pak. Jadi gemuk-gemuk ikannya semuanya Pak. Gede-gede semua. Ya, Masya Allah. Itu zaman kemakuran Pak. Waktu itu ada orang bawa emas satu kepala sapi Pak. Ngasih ke orang. Ini emas buat kamu. Enggak. Jangan kasih sama aku nggak mau. Aku udah cukup. Itu juga masih banyak tuh emas gitu ya. Nggak ada Pak. Orang kemana-mana bawa emas nggak ada yang mau dikasih Pak. Itu udah zaman kekayaan Pak. Zaman betul-betul gemah di Patok Cinawi tata tentrem kerta. Itu gurih ada yang iya, ingat sesuatu yang maju pemungkasa itu Pak. Itu betul-betul sangat makmur sekali Pak. Ya, itu zaman-zaman Imam Mahdi itu Pak. Makmur banget Pak. Sampai orang bawa emas satu kepala sapi masa itu Pak. Tak seorang pun ada yang mau menerima Pak. Semuanya sudah makmur. Ya, semuanya sudah kaya raya. Saya pernah baca buku Pak. Dulu ketika zamannya Nabi Salib ya, itu buah tomat itu besar Pak. Buah tomat itu besar. Jadi satu buah tomat itu bisa makan satu kampung Pak. Saking gede. Buah timun juga begitu Pak. Saking gede begitu. Nah, tapi karena banyaknya dosa manusia dan sudah sedikitnya rasa bersyukur manusia, buah itu tambah mengecil Pak. Seperti sekarang ini. Timun zaman saya dulu juga masih gede-gede Pak, panjang-panjang Pak. Sekarang segini timun itu Pak. Bahkan lebih kecil lagi. Segini paling Pak. Segini lah. Iya Pak. Hah? Timun Jepang makin kecil makin mahal. Makin mahal Pak ya? Iya. Dulu buahnya mau besar-besar Pak. Saya baca itu siapa yang nulis kitab itu Pak? Saya lupa Pak ya. Dulu saya pernah baca itu Pak. Pernah baca itu ya. Jadi dulu buah-buah dulu Pak, binatang itu semua besar-besar Pak. Tapi karena banyaknya dosa dan sedikitnya rasa bersyukur, akhirnya Allah kurangi nikmat-nikmat Pak sampai hari sekarang kecil-kecil Pak. Semuanya kecil-kecil sekarang. Makanya kata Allah lain syakar tuh dan aku misalnya kalau pada bersyukur tambah nikmat. Nah karena kita banyak yang kufur tak pandai bersyukur, akhirnya Allah kurangi nikmat itu. Gitu ya. Nah ini Pak, di kisahnya Raja Dzulqarnain dikisahkanlah Pak tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan ini ya diceritakan oleh kepada para sahabat, dan para sahabat waktu itu pun bersenang hati. Sampai akhirnya ya para sahabat pun disuruh hijrah oleh Rasulullah ke Habasyah. Ya, Habasyah. Bagaimana kisah hijrahnya kita lanjutkan di kesempatan waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak? Ustaz, kalau Raja Dzulqarnain sebenarnya ada dalam Al-Quran, tapi secara histori itunya enggak ada. Maksudnya gimana Pak? Seperti contoh kayak Romawi kan dia menguasai dari Eropa Barat atau Timur. Kalau Raja Dzulqarnain itu misalnya. Nah, Raja Dzulqarnain kan waktu itu Pak, kalau dia di kitab sirah apa di kitab tafsir Pak kita baca, beliau itu kan raja Pak, raja yang sangat kaya raya, tapi beliau meninggalkan istananya. Meninggalkan istananya untuk apa? Untuk melanglang buana. Jadi beliau itu melanglang buana keliling dunia Pak, keliling alam semesta ini. Sehingga waktu itu tidak diketahui di mana kerajaan beliau ya yang sesungguhnya, sehingga nggak ini Pak. Dan tidak ada juga pula dokumen sejarah yang ditemukan tentang Raja Dzulqarnain ini. Kalaupun ada cerita-cerita itu katanya cerita-cerita tentang Israiliyat, cerita-cerita dari versi Bani Israil. Dan itu belum otentik kebenarannya. Cuman dulu ada seorang raja yang sangat kaya raya dan yang sangat berkuasa dan meninggalkan istananya untuk melanglang buana keliling dunia. Sampai ketemu sama Ya'juj dan Ma'juj. Setelah ketemu sama Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana selanjutnya? Gak ada lagi ceritanya Pak. Setelah beliau selesai buat benteng itu, setelah Ya'juj dan Ma'juj gak bisa lagi menembusnya, udah setelah itu gak ada cerita ini, ceritanya Raja Dzulqarnain. Dan Allah gak cerita secara detail. Itu nanti Bapak bisa baca di tafsir Katsir. Diterangkan begitu.
Cukup ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan kita tutup dengan doa qauli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.